Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perkembangan, kebudayaan, dan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah ini sudah berdiri selama 550 tahun atau 5,5 abad, mulai dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi dengan 37 orang khalifah. Daulah Bani Abbasiyah ini sudah menorehkan prestasinya pada perkembangan peradabannya atau kebudayaannya, juga meliputi pada perluasan wilayah, perkembangan ilmu pengetahuannya, ada seni bahasa, arsitektur, dan seni sastra. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak perkembangan ilmu pengetahuannya itu pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah khalifah kedua dari Daulah Bani Abbasiyah. Dia adalah seorang khalifah yang sangat tegas dan adil, juga cinta akan ilmu pengetahuan. Karena kecintaannya, beliau mengorbankan hartanya, bahkan kekuasaannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada saat itu, dia juga bekerja sama dengan para tokoh ilmuwan muslim dan juga pemerintahan untuk membangun ilmu pengetahuan yang lebih maju demi kemaslahatan umat manusia. Ada beberapa faktor penting yang mengakibatkan ilmu pengetahuan pada saat itu berkembang dengan sangat pesat. Yang pertama, karena terjadinya asimilasi budaya bangsa Barat dan budaya Arab pada waktu itu. Kemudian dilakukannya gerakan penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Lalu yang ketiga, yaitu dibangunnya Baitul Hikmah, yang mana itu adalah suatu pusat kajian dari ilmu pengetahuan yang bukan hanya pelajar dari Baghdad saja yang belajar di sana, tetapi juga pelajar dari berbagai penjuru dunia. Yang kemudian, itu dibentuknya Majelis Munazarah. Nah, Majelis Munazarah ini adalah pusat dari kajian dalam bidang persoalan ilmu agama. Lalu setelah perkembangan ilmu pengetahuannya, juga ada penertiban administrasi pemerintahan. Daulah Bani Abbasiyah juga melakukan penertiban terhadap administrasi pemerintahannya, yang mana mereka mengangkat wazir atau seorang perdana menteri yang tugasnya yaitu membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahannya pada waktu itu. Selain itu, mereka juga dibantu oleh beberapa departemen. Ada 5 departemen. Yang pertama, ada Diwanul Kharij, yaitu Departemen Luar Negeri. Kemudian ada Diwanul Rasail, itu Departemen Pos dan Telekomunikasi. Lalu ada Diwanul Jundi, itu Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kemudian Diwanul Aqarah, Departemen Pekerjaan Umum, dan Diwanul Ziman, itu Departemen Pengawasan Urusan Negara. Selain itu, mereka juga mengangkat yaitu Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara, yang mana dia memimpin Diwanul Kitabah, itu Sekretariat Negara, yang juga akan dibantu oleh para khatib atau sekretaris lainnya. Ada 5 khatib. Yang pertama ada khatib Kharaj, yaitu sekretaris bidang perpajakan. Kemudian khatib Rasail, sekretaris bidang persuratan. Kemudian ada khatib Jundi, sekretaris bidang pertahanan dan keamanan. Ada khatib Qada, itu sekretaris bidang hukum. Dan ada khatib Syurtah, sekretaris bidang kepolisian. Selain itu, mereka juga mengangkat para amir atau gubernur untuk memimpin daerah kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Para amir ini juga akan dibantu
yang mana untuk menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu juga dibentuk pemerintah desa namanya, atau disebut juga dengan Qaryah, yang mana pemerintah desa ini juga dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Juga mereka pada waktu itu membentuk Mahkamah Agung yang mengurusi bidang hukum. Ada 3. Yang pertama yaitu Al-Qadi, yaitu mengadili hukum persoalan agama. Hakimnya disebut dengan Qadi. Yang kedua yaitu Al-Hisbah, itu mengadili hukum umum, perkara umum, baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut dengan Al-Mustahsib. Yang ketiga, An-Nazar fil Mazalim, yaitu mengadili perkara tingkat banding setelah Al-Qadi dan Al-Hisbah, yang mana hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Nah, yang ketiga yaitu di bidang politik dan militer. Pada bidang politiknya, Daulah Bani Abbasiyah ini menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa negara, seperti menjalin kerjasama dengan Raja Frank Spanyol pada waktu itu, yang tujuannya untuk menghindari pengaruh dari Daulah Bani Umayyah. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan Afrika Utara, yang tujuannya untuk memperkuat dinasti Bani Abbasiyah pada waktu itu. Kemudian pada bidang militer, Daulah Bani Abbasiyah ini sangat profesional dalam kemiliterannya, bahkan mereka itu memegang kendali pemerintahannya itu secara mandiri tanpa ada campur tangan dari bangsa lainnya. Ada beberapa periode kemiliteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah ini. Pada periode pertama, yang mana di sana Khalifah selalu berusaha untuk meletakkan dasar atau landasan dari kemiliteran yang kuat untuk Daulah Bani Abbasiyah. Pada periode kedua, di sana sudah muncul tanda-tanda dari lemahnya Daulah Bani Abbasiyah ini, yang mana sudah banyak dominasi dari bangsa Turki pada waktu itu. Mereka menduduki posisi-posisi kemiliteran Daulah Bani Abbasiyah. Mereka tuh sangat banyak sehingga tidak dapat untuk dikendalikan. Nah, yang ketiga yaitu pada periode ketiga ini sudah muncul dominasi dari Bani Buwayhi. Mereka sudah memegang kendali pemerintahan. Kemudian mereka juga menekan khalifah, yang mana khalifah pada saat itu yang memerintah yaitu Al-Mustakfi. Mereka menginginkan bahwa Ahmad Buwayhi harus ditunjuk sebagai panglima tentara waktu itu. Lalu pada periode keempatnya muncul kembali dominasi dari bangsa Persia dan Turki, yang mana mereka berhasil menjauhkan atau menghilangkan dominasi dari Bani Buwayhi pada saat itu. Dan disinilah sudah munculnya tanda-tanda kehancuran bagi dinasti Bani Abbasiyah. Mereka sudah lemah pemerintahannya, bahkan pada saat itu juga terjadi serangan dari tentara Mongol terhadap Daulah Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang mereka itu memporak-porandakan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dari Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian itu pada perekonomian, bidang perekonomian. Pada saat itu taraf hidup masyarakat pada dinasti Bani Abbasiyah ini meningkat, kesejahteraan masyarakat pun meningkat pada saat itu. Dan pada sektor perdagangannya, yang mana kota Basrah pada saat itu dijadikan sebagai pelabuhan penting untuk tempat transit antara timur dan barat. Untuk sektor perindustriannya, yang mana kota Basrah dijadikan sebagai pusat industri dari gelas dan tekstil. Kemudian kota Kufah sebagai pusat industri kota Basrah sebagai pusat industri gelas dan sabun. Kemudian kota Kufah sebagai pusat industri tekstil. Kemudian kota Damaskus sebagai pusat industri dari pakaian berasal dari sutra bersulam. Dan kota Syam sebagai pusat dari keramik dan gelas berukir.
Lalu di sektor pertaniannya, dinasti Bani Abbasiyah ini membangun kanal-kanal, irigasi, bendungan, dan terusan untuk mengairi pertanian penduduk, juga untuk meningkatkan hasil produktivitas dari panen penduduk Daulah Bani Abbasiyah. Pada saat itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga pergi untuk berkunjung bersama istrinya, pergi berkunjung ke Mekah dan Madinah, yang pada saat itu terjadi musim kemarau. Nah, dari sana muncul gagasan oleh Ratu Zubaidah, istri dari Harun ar-Rasyid tadi, yang mana dia ingin membangun irigasi atau bendungan, atau disebut juga dengan terusan pada saat itu untuk mengairi ladang-ladang dari penduduk di Mekah dan Madinah. Nah, berkat idenya tersebut, berkat jasanya, maka dibangunlah suatu bendungan yang diberi nama Bendungan Zubaidah. Selain itu, selain sektor pertanian, bidang pertanian, juga pada bidang seni. Pertama, seni budaya. Nah, pada seni budaya ini, Baghdad sebagai pusat dari kajian ilmu pengetahuan pada saat itu juga merupakan pusat penerjemahan dari buku-buku bahasa asing ke bahasa Arab. Di Baghdad bermunculan para pelajar-pelajar yang cinta akan ilmu pengetahuan, bahkan pelajarnya itu bukan hanya dari Baghdad saja, tetapi juga para pelajar dari seluruh penjuru dunia. Yang pertama kita lihat ada seni arsitektur Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah pada waktu itu khalifahnya mendatangkan para arsitek dari berbagai negara, seperti arsitek dari Bizantium, dari Persia, dari Yunani, dari India. Mereka didatangkan untuk membangun kota Baghdad, juga untuk membangun masjid-masjid megah di kota Baghdad itu sendiri. Selain itu juga membangun perpustakaan atau rumah sakit juga dibangun pada saat itu. Kemudian seni arsitektur, lalu seni tata kota. Nah, ini yang paling menarik dan paling indah, bahkan masih bisa kita lihat pada saat sekarang ini. Nah, kota Baghdad ini, di sini seni tata kota itu diterapkan pada kota Baghdad, yang mana kota Baghdad ini dibentuk seperti bundar, berbentuk bundar kota Baghdadnya, yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang sangat tinggi dan sangat besar, yang melibatkan 100.000 pekerja dan juga arsitek dari berbagai macam negara. Kemudian ada para pemahat, ada para pengukir, dan ada para tukang kayu yang bekerja untuk membangun kota Baghdad ini. Di kota Baghdad itu dibangun di tengah-tengahnya itu, dari tengah-tengahnya itu adalah suatu istana. Istana itu diberi nama Qasru Zahab atau istana emas namanya. Juga di sana selain kota Baghdad juga kota Samara. Nah, di kota Samara ini dibangun masjid-masjid yang sangat besar dan megah. Juga ada taman-taman kota yang di dalamnya itu terdapat bunga-bunga yang sangat indah. Juga di sana dibangun perpustakaan, juga ada rumah sakit, juga ada alun-alun dari kota Samaranya itu sendiri. Yang tidak kalah penting, ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi pada waktu itu juga tersentuh dari arsitektur Daulah Bani Abbasiyah. Silahkan dilihat ini. Itu juga tersentuh dalam arsitektur Bani Abbasiyah. Nah, selain itu juga ada seni sastra. Seni sastra ini pada waktu itu khalifah, hampir semua dari khalifah dinasti Bani Abbasiyah ini mereka menyukai sastra. Bahkan pada waktu itu muncul berbagai
penyair dan sastrawan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Contohnya ada Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, kemudian ada Al-Muntanabi, ya Al-Muntanabi itu sastrawan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian ada nih kisah yang terkenal pada masa Daulah Bani Abbasiyah, kisah sastra, itu cerita 1001 Malam, Alful Lailah wal Lailah, yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Nah, itulah peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Sungguh banyak peradabannya. Itu adalah suatu peradaban di mana di sana sudah muncul kejayaan Islam pada bidang ilmu pengetahuan pada saat itu. Perkembangan kebudayaannya, nah kita simpulkan sedikit. Perkembangan kebudayaan dan peradaban dinasti Bani Abbasiyah tadi ada perkembangan dari segi ilmu pengetahuan, ada perkembangan penertiban administrasi pemerintahannya, kemudian dari politik dan militernya, lalu ada seni seperti arsitektur, sastra, seni tata kota. Kemudian dalam bidang pertanian, perekonomian, baik dari sektor ada perdagangan, ada sektor industri, dan sektor pertanian. Itu di bidang perekonomian. Nah, itu adalah pembelajaran kita tentang perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.